Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu kembali dengan Bu Ayu dari MTS Darul Hikmah Boarding School. Maju, bermutu, mendunia. Dari sini, dari kita. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Besti Darul Hikmah di manapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu kembali yang sangat-sangat spesial. Pengusaha wanita yang baru merintis usaha, dan yang bikin keren lagi adalah beliau alumni dari Teknologi Pangan dan Gizi Undip yang terjun menjadi seorang pengusaha kuliner di Sengon. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah alumni MTS Darul Hikmah. Bintang tamu spesial kita, Mbak Ananda Rini Khairini Dewi. Selamat siang, sayang. Luar biasa. Ya, Mbak Rini, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang sosok Mbak Rini yang sekarang menjelma jadi dulu yang Mbak Rini. Wow, berapa tahun yang lalu ya? 10 lebih 10 tahun yang lalu itu 2014 saya masuk. Mas. Ini pipinya cabi itu dari dulu sampai sekarang tetap cabi. Sekarang sudah bermetamorfosa menjadi seorang istri, seorang entrepreneur, ya, pengusaha wanita, dan owner bakso mie ayam cabang Pak Giman Batang. Juga sebelum spill ya, cireng kribo dari jajan Kuy. Ini salah satu produk ya. Jadi jangan ragu. Yang lain. Ini rasanya keren banget. Tadi penuh Bapak Ibu dan sudah kita habiskan ini. Ya. Oke Mbak Rini, spill sedikit ya tentang bagaimana perjalanan seorang Rini dari MTS Darul Hikmah tiba-tiba menjadi to be and here. Jadi seperti ini. Oke Mbak Rini, silahkan. Oke, sedikit cerita dari saya yang mungkin sedang merintis ini ya Bu. Iya. Saya juga di sini masih belajar. Perjalanan saya dari Darul Hikmah sampai ada di posisi saat ini itu ya mungkin bisa dibilang tidak mudah ya Bu. Awal dari saya yang masih nol sampai akhirnya kita biasa belajar bersama Darul Hikmah, kemudian lanjut lagi di sekolah lanjutan di Mansat Kendal ya. Terus lanjut lagi di Undip. Itu panjang perjalanannya, kalau saya ceritakan mungkin bisa 2 hari ya. Tapi minimal bisa spill. Intinya motivasi apa yang membuat seorang ini bisa terbang sampai setinggi itu? Motivasi saya karena saya berjalan dari keluarga yang sederhana. Intinya saya nggak mungkin bisa ada di posisi ini kalau saya nggak ada prinsip ya Bu. Betul. Prinsip itu saya dapatkan pada saat saya sekolah. Jujur saya di Darul Hikmah itu sebuah ujung tombak. Karena mungkin tas dulu. makasih. Kalau saya tidak di Darul Hikmah, saya mungkin tidak ada di posisi saat ini. Karena bisa dibilang Darul Hikmah itu menjadi salah satu motivasi saya untuk saya ada di posisi saat ini. Salah satunya karena guru-gurunya juga yang memotivasi saya, kegiatan-kegiatan kesannya yang sangat bermanfaat untuk saya ada di posisi ini. Untuk sekolah lanjutan yang mungkin saya sebelumnya belum ada bayangan mau kemana, jalannya saya arahnya mau dibawa kemana, itu kan insya Allah guru-guru Darul Hikmah itu sangat mengarahkan. Oh, kamu passionnya di sini, kamu lebih baik ke sini. Tidak mendikte, tapi mengarahkan, lebih ke mengarahkan seperti itu. Jadi saya lebih bisa, yang awalnya ngambang ini saya mau kemana ya? Tapi saya ragu mau ke sini tapi masih belum pasti. Jadi bisa dianggap kalau di Darul Hikmah itu lebih ke kekeluargaan. Jadi rasa yang saya dapatkan selama di sana itu lebih ke kekeluargaan. Jadi saya cerita dengan guru, ibu saya seperti ini, ibu seperti ini. Nanti ibunya juga mengarahkan, oh Mbak lebih baik seperti ini. Ibu bukan harus seperti ini, bukan, tapi lebih ke sebaiknya seperti ini. Entah itu kita masukkan ibu dari ibu kita lakukan atau tidak, dari ibu guru yang ada di sana, itu sangat membantu untuk kita lebih berjalan untuk kedepannya. Itu sangat membantu. Terus dari kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah itu menurut saya sendiri sangat membentuk prinsip. Karena kalau saya rasa
tidak semua sekolah menanamkan seperti itu, Bu. Dari saya di madrasah Darul Hikmah, kemudian sekolah lanjutan itu mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda. Di Darul Hikmah ini istimewa, teman-teman. Jadi lihat, gimana ya? Istimewa. Memang betul. Jadi tidak di semua sekolahan kalian bisa mendapatkan seperti ini. Jadi beruntunglah yang ada di Darul Hikmah ini. Nah, termasuk mereka-mereka ya, itu ya. betul sekali. Jadi apa ya? Rasa apa ya? Saling merangkul gitu. Jadi kita itu nggak merasa sendiri gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, oh iya ini dibantu masing-masing berat. Jadi nggak yang apa ya? Nggak yang merasa sendiri gitulah pokoknya. Jadi lebih aware satu sama lain, lebih perhatian karena mungkin ya siswanya yang satu sama lain itu masih gimana ya? Iya, berdekatan. Jadi masih itu rasa itu yang istimewa menurut saya. Yang tidak ada tempat lain. Ya, betul. Kemudian adab yang sangat dijunjung tinggi, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin sampai saat ini juga masih diterapkan, yang tadinya tidak pernah sholat duha, jadi sholat duha setiap hari, meskipun ya awal-awalnya dipaksa. Ya betul sekali ya. Kalau libur nggak sholat duha. Oh, liburnya hanya sholatnya libur sholat. Ya minimal minimal pada saat di madrasahnya sholat duha. Betul sekali. Dan harapan kita di rumah juga dilakukan kan? Betul itu. Jadi itu seenggaknya di rumah tidak, tapi di sekolahan diwajibkan. Jadi ada jejak. Ya, kerentek dari hati. Oh, di sekolahan iya, masa di rumah tidak gitu kan. Jadi ada dorongan untuk lebih baik lagi gitu. Oke, Mbak Rini. Mbak Rini tadi mengatakan bahwa Mbak Rini berasal dari keluarga sederhana. Ternyata Allah kabulkan mimpi sampai menjejak di salah satu kampus terbaik negeri ini, Undip, dengan jurusan yang paling sulit juga ditembus, teknologi pangan dan gizi. Itu tekpang itu tidak mudah jurusan, dan hanya segelintir orang yang mampu menembusnya. Mungkin Bu Ayu juga tidak akan bisa menembus, hanya ini yang bisa menembus ke sana, dan itu luar biasa. Dengan pertama dapat di tekpang itu langsung, wow, putri kita bisa melaju setinggi ini dari basis keluarga sederhana. Bisa nggak di-share motivasi ke adik-adik bagaimana seorang Rini bisa bermimpi sampai menduduki bangku Undip? Dan tekpang pilihannya loh, sesuatu yang wow gitu, amazing pokoknya. Jadi sebenarnya itu berjalan dari bagaimana kita memilih madrasah lanjutan. Oke. Pertama saya memang dari Darul Hikmah itu memang masih ngambang, Bu. Aku mau kemana ya? Habis ini mau apa ya? Setelah ini saya mau jadi apa? Dan itu sangat ditanamkan dalam hati saya, jadi bimbang. Kemudian pada suatu hari saya cerita, terusnya ibu ini saya mau kemana gitu. Sebagai anak, juga saya bisa dibilang cukup takdim karena disarankan lebih baik di sini. Nurut banget ya. Iya. Tapi kepaksa Pak Nur waktu Boy bilang tadi kesana aja. Enggak sih, sebenarnya saya juga udah research. Udah riset ya. Untuk Man Kendal yang disarankan itu apakah cukup baik ataukah seperti apa untuk saya ke depannya, apakah tapi udah ada Kak Mir ya waktu itu. Iya, jadi tapi belum sempat kepikiran ya. Terus saya research untuk Man Kendal itu alhamdulillah cocok. Dan saya masuk. Dan di sana juga dikelilingi dengan orang-orang baik yang bisa menunjang saya ke depannya. Salah satunya di sana juga bakatmu moncer banget ya. Ya, alhamdulillah. Langsung bisa diarahkan kemana minat bakat dan nilai kamu segitu akan kemana, cocok tidak di jurusan itu. Jadi diarahkan, nggak sekedar nilai segini kamu masuk sana. Itu kita tidak dari kita pribadi sebenarnya, ada yang mengarahkan. Jadi ini masuk ke sini, kalau ke sini jangan ketinggian. Jadi kita ada range jangan ngasal gitu lah ya, meskipun di dalam pemilihan itu lagi-lagi ke kita, pihak dari ibu guru di sana juga lebih menyarankan gitu lebih lanjut. Jadi saya dapat nilai segitu, disarankan A, B, C, ada beberapa pilihan. Kemudian saya itu lagi-lagi saya riset lagi, tetap pilihan jatuh pada saya, maksudnya kayak di tangan saya. Decision maker is yours gitu ya, bukan pada bapak ibu guru, bapak hanya menyarankan saja. Terus untuk nilai saya segitu, sebenarnya saya juga
agak ragu Ibu, karena ya betul tadi Ibu bilang teknologi pangan bukan jurusan yang main-main. Betul, keren ya. Saya juga ragu, tapi di situ saya berani ambil resiko karena apa? Karena selanjutnya masih ada babak kelanjutan. Kalau misalkan saya kan di SNMPTN pada zaman itu namanya itu. Jadi jalur rapot. Kalau misalkan saya gagal di satu jalur, masih ada jalur selanjutnya. Jadi ya gimana ya, bisa dibilang apa ya? Ada second opinion, second choice. Ya, tapi saya juga tidak bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, saya dapat nilai segitu, saya ambil kedokteran misal. Itu namanya bunuh diri karena tidak mengaca dengan nilai. Sadar diri sadar posisi. Sadar raih belakang. Nah, seperti itu akhirnya saya beranikan ambil tekpang dan itu kalau dari material sendiri ada 75% dari Mankendal yang lolos itu pemeringkatan dan eligible. Dan tidak hanya satu yang ambil tekpang. Jadi saya bersaing di antara teman-teman sendiri. Nah, alhamdulillah saya yang masuk dari beberapa teman yang ambil jurusan itu. Kami sempat selebrasi di madrasah pada saat itu COVID Ibu. Jadi saya dengar sendiri pas Bu Ayu dengar ini dapat di tekpang selebrasi itu langsung. Alhamdulillah. Masya Allah, putriku berhasil gitu. Kita tetap berbangga. Apalagi kita mantau kegiatannya kan luar biasa waktu di Kendal ya. Terus setelah itu orang ini yang masih masih dalam basis keluarga yang sederhana pada saat seperti halnya pada saat Bu Ayu sering cerita, kita juga berasal dari keluarga yang sederhana juga, menapaki mimpi hanya dengan mimpi saja, our dream gitu, harapannya terwujud gitu. Seberapa susah meyakinkan orang tua untuk melaju ke dunia kuliah di kampus terbaik dengan mungkin keterbatasan di keluarga, sebab bisa meyakinkan orang tua untuk dulu waktu itu dapat bidik misi nggak? Dapat. Dapat bidik misi Bapak Ibu. Mbak Rini itu kuliahnya gratis saya. Dan dapat uang saku. Di Universitas Negeri terbaik Indonesia. Maka anak-anak di luar sana jangan patah arang. Yuk kuliah, cari mimpi agar bisa seperti Mbak Rini. Oke, gimana tuh cara meyakinkan orang tua? Kan banyak orang tua udah kerja aja atau nikah aja. Ya, betul sekali. Dari itu saya bisa berada di posisi itu juga ada motivasi di belakang saya itu. Dulu ada ibu sepertinya yang kayak mimpi itu jangan nanggung. Kalau bermimpi itu ya setinggi langit. Kalau jatuh di atas bintang. Saya masih ingat itu sangat. Terima kasih saya. Terus kayak Oke. Ini itu salah satu putri terbaik kami Bapak Ibu, dekat sekali dengan Bu Ayu. Seperti as my daughter, seperti putri kandung saya sendiri. Sehingga ya kami sering bareng gitu. Dan Mbak Rini itu cerita banyak ke saya tentang apa aja, termasuk pada saat kita sampaikan, ayo Mbak Rini bermimpi ya, bermimpilah setinggi langit. Pada saat engkau akan jatuh di bawah bintang-bintang. Tidak akan mungkin jatuh ke bawah landasan. Mbak Rini udah ngiris bawang ini. Oke, iya. Terus dari saat itu jangankan untuk meyakinkan orang tua. Saya untuk meyakinkan saya sendiri aja. Masuk nggak ya? Mampu nggak ya? Gitu. Terus pada akhirnya ya itu tadi motivasi. Kalau mimpi itu jangan nanggung. Saya beranikan diri, ya ambil resiko apapun itu. Sebagai lagi apa ya? Di balik itu saya juga harus memikirkan seandainya nanti saya keterima, saya akan di mana, saya akan seperti apa gitu kan. Jadi itu sangat apa ya? Jadi beban sebenarnya untuk saya, tapi lagi-lagi kita jangan putus asa. Masih banyak jalan untuk meraih itu semua. Saya riset lagi, ada nggak sih? Nggak mungkin kalau saya dibawa sejauh ini, tapi apa ya? Tidak ada jalan keluar. Semua itu pasti ada jalan keluar. Apapun itu kita harus cari, jangan menyerah. Saya riset lagi, saya bertanya ke sana ke sini, adakah yang bisa membawa saya dari orang yang sederhana, keluarga yang sederhana, bisa dibilang untuk melampaui itu. Akhirnya saya menemukan dan juga diarahkan lagi itu ada ini namanya KIP kuliah waktu itu. Kalau di sini sudah sebelumnya KIP kuliah, tapi syaratnya ini.
dengan mandiri saya urus semua itu, alhamdulillah dapat dari beberapa 25% kayaknya itu dari satu undip itu kalau nggak salah ya waktu itu. Alhamdulillah saya dapat, dan itu pengumuman lolos bidik misinya itu setelah saya pengumuman lolos SNMPTN. Jadi pada saat lolos itu saya masih ketar-ketir. Dari mana nih bayarnya? Iya, ini gimana nih? Iya betul sekali. Uang sakunya dari mana? Di posisi saat itu emang paling berat itu mendengar kalau kesah orang tua yang kamu kuliah mau uang dari mana? Sedangkan bapak ibu juga kayak gini, kamu lihat sendiri gitu. Saya dengan PD-nya bilang, tenang pak, nanti ada jalan. Innallaha ma'ana. Ada Allah ini ya, sayang luar biasa mbak ini ya. Innallaha ma'ana. Ada Allah di atas kita. Ya. Mbak ini keren. Luar biasa udah. Keren. Luar biasa. Nih, apresiasi Bayu luar biasa untuk Mbak Rini. Oke, kita beri break session dulu, tarik nafas dulu, ya, tenang dulu. Oke, kan udah berapa saya? Paling nggak ngulang memori. Oh, segini ya effort kita untuk to be jadi someone, ya. Dan pasti tidak mudah untuk dan sampai lolos di tahap itu ya. Kuliah, ketemu dengan kalangan dari The Ham. Yes, betul sekali. Kita masuk dengan masih jemburis gitu. Ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang wah mereka udah di atas kita posisinya, dan kita harus menata diri untuk bisa masuk ke mereka. Terbawa arus tidak dengan pergaulan yang mungkin dari kalangan-kalangan wah banyak ya, dari kalangan-kalangan orang berbeda yang jauh di atas kita. Kita gimana caranya kita nggak jauh ke bawah juga nggak ikut arus dengan mereka yang harus menyesuaikan. Betul. Kayak mana tuh? Nomor satu itu rasa yang saya rasakan pada saat itu ya kok. Iya. Lebih ke apa ya? Minder. Awalnya minder loh. Oh. Saya minoritas. Maksudnya minoritas dari segi apa dari dulu? Segi satu. Kalau kita kan melihat dari mata langsung ke penampilannya. Iya, waduh. Langsung sangat mencolok di antara yang lain karena teman-teman di Undip itu memang bisa dibilang apa ya, dari menengah ke atas. Betul. Kan. Iya. Apalagi saya dari menengah ke bawah, terus ke bawah tuh rambut terus. Jadi apa ya, minder itu satu yang kayak kalau kayak gini terus aku nggak bisa maju. Tapi as the rate is high, otakmu tinggi, penampilanmu nomor sekian nantinya. Betul sekali. Tapi dengan berjalannya waktu kita bersama di sana, ternyata saya tidak sendiri. Ada beberapa juga yang memang berjalan dari kayak seperti sama saya. Iya. Jadi kita bareng-bareng di situ tuh lebih ke kita ikut arus atau tidak, lebih prinsip kita sendiri. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita, bagaimana kita membawa diri kita dengan baik di sana, atau ikut arus yang ke kanan atau ke kiri, itu lebih ke prinsip kita sendiri sebenarnya. Kalau misalkan kita prinsipnya kurang tepat, itu akan gampang dengan mudahnya ke kanan atau ke kiri. Jadi kita saya A, saya harus A gitu. Jadi jangan betul sekali. Dan dulu ada ibu guru di Darul Hikmah yang mengatakan bahwa kalau sekolah, puas-puaskanlah kegiatanmu di madrasah, di aliyah, selanjutnya itu pilihan. Jadi kayak diperhatikan puas-puaskan dirimu di kegiatan anak-anak pada saat kamu sekolah. Iya. Kalau di kuliah itu udah beda lagi. Jadi kayak kamu di kuliah itu, kalau di sekolahan kan masih ada ibu guru yang ayo belajar gitu-gitu, masih ada yang nge-push kita kan. Kalau di kuliah itu udah nggak ada. Kamu mau lari ya kamu sendiri, kamu mau jalan di tempat kamu sendiri, kamu mau nggak jalan sama sekali ya itu kamu sendiri. Apapun yang kamu lakukan ya kamu sendiri yang nanggung, kamu sendiri yang merasakan. Jadi saya ingat kata-kata itu dulu, alhamdulillah di madrasah saya maksimalkan kegiatan, saya puas-puaskan A, B, C, D sama semuanya saya lakukan. Ya itu tadi, masih ada guru yang mengingatkan untuk belajar dan lain-lain. Di aliyah juga sama, saya maksimalkan kegiatan dari OSIS, pramuka dan lain-lain saya maksimalkan. Kemudian di kuliah saya fokus, saya laju on the track. Itu tadi tujuan saya apa? Saya datang ke situ, jadi tidak ada lagi kegiatan yang
ya bisa dibilang ngalor ngidul gitu ya. Iya. Kegiatannya fokus untuk betul. menjadikan Mungkin, dirimu sebagai seorang arsitek gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, saya di situ juga ikut satu kegiatan yang memang mendukung untuk perkuliahan saya. Bukannya saya mengatakan bahwa kegiatan di perkuliahan itu tidak bagus, bukan. Cuma lebih ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian mampu untuk ikutin dua-duanya, ya silahkan. Tapi kembali lagi ke prinsip kita. Jadi akhirnya saya bisa sampai di titik ini lulus dan ya seperti inilah. Oke. Bapak Ibu di luar sana, adik-adik sekalian, ada satu poin yang tadi disampaikan oleh Mbak Rini. Mbak Rini terlahir dari keluarga sederhana. Ingat, kita tidak bisa memilih dari mana kita akan dilahirkan, oleh orang tua mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menyikapi dan mengambil langkah dalam hidup kita. Kita nggak bisa milih orang tua, sayang. Kita juga nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kita bisa milih jadi apa dan bagaimana menjadikan seperti itu. Gitu ya, sayang ya. Oke, Mbak Rini, setelah menempuh perjalanan sepanjang itu, ada tawa, ada canda, ada air mata. Setelah itu lulus nih. Terus dengar kabar gembira, subhanallah, Mbak Rini langsung merit, mendapatkan laki surga, Mas Bagas. Barakallah, sayang. Ya. Terus setelah itu muncullah problem baru. Ternyata loh, kuliahnya susah, jurusannya keren, kampusnya terbaik di negeri ini. Mbak Rini memilih jalan yang tidak mudah. Tidak bekerja di yang orang mau jadi pegawai negeri, sama begitu nih, sama kayak Bayu tuh, jadi pegawai negeri, jadi ini. Mbak Rini memutuskan untuk menjadi pengusaha. Ya, padahal bidangnya luar biasa. Kalau Mbak Rini mau menggunakan ilmunya, udah banyak tuh perusahaan pangan yang antri dengan ahli teknologi pangan seperti Mbak Rini. Mbak Rini memutuskan untuk menjadi pengusaha, membuat usaha yang tidak jauh dari dunia tekpang, teknologi pangan, dengan owner Mbak Sogiman. Pastinya karena baksonya dikelola oleh seorang ahli teknologi pangan dan gizi, berarti otomatis terjamin, sayang ya. Insya Allah terjamin. Termasuk jajan kue itu juga pasti terjamin. Sekarang pertanyaan dari Bayu adalah, apakah tidak ada resistensi dari sekitar terkait keputusanmu itu? Dan bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang tentang yang pilihan yang Rini buat? Gitu. Untuk ibu terutama, lu pasti. Ya itu pasti. Untuk orang tua itu pasti kan, karena kita kuliah juga harapan orang tua pasti menyelimuti kita kan, Bu. Jadi itu salah satu beban juga sebenarnya. Jadi tapi ya lagi-lagi itu tergantung kita lagi, kita yang menjalani, kita mau jadi apa ke depannya. Nah itu apa ya, jadi pilihan saya. Kenapa? Karena saya rasa saya itu orangnya tidak bisa disetir. Jadi jiwanya merdeka ya. Iya, betul sekali. Berarti terlahir sebagai seorang bos, nggak bisa jadi pembantu. Iya, betul sekali. Saya udah mikir ke situ, kalau saya diatur gini-gini tuh kayak bukan saya gitu loh, Bu. Jadi saya memilih untuk membuka sendiri dan saya menjadi perintis. Bukan follower ya. Bukan pewaris juga ya. Betul sekali. Karena gimana ya, kalaupun misalkan saya menjadi PNS ataupun itu, mungkin saya belum ada apa ya di titik ini gitu loh, Bu. Jadi kepuasan dalam diri saya itu beda, karena jiwa saya itu tadi, jiwa saya itu bukan seorang yang bisa disetir, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, bukan seperti itu. Saya punya pemikiran sendiri yang harus dituangkan. Jadi kalau misalkan seorang pemikir dan hanya memikir tidak untuk eksekusi, itu karena pasti rasanya ya kayak ini gimana sih gitu, idenya nggak keluar. Banyak ide tapi nggak bisa disampaikan. Betul sekali. Dan alhamdulillah suami saya sangat mendukung itu, sangat bisa support apapun yang saya lakukan. Insya Allah suami saya mendukung, dan dari pikiran-pikiran yang saya tuangkan, saya ceritakan, hasillah ini semua karena kita berdua juga saling support. Akhirnya juga dari pemikiran-pemikiran yang saya ungkapkan, yang saya tuangkan, jadi dituangkan dalam bentuk usaha. Jadi yang pertama menuangkan pikiran, isi unek-unek dan lain-lain, bisa membantu perekonomian juga. Kemudian
yang paling utama karena saya sudah menjadi seorang istri, saya juga harus berbakti kepada suami. Kemudian untuk stigma-stigma yang ada di masyarakat ini, kenapa kok kuliah nggak jadi PNS, kenapa nggak jadi guru? Coba bisa dijelasin. Ya. Kita seorang wirausaha juga tidak serendah itu kok. Untuk jadi PNS juga saya bisa kok, insya Allah. Kalau jadi seperti itu, insya Allah saya juga bermanfaat untuk karyawan-karyawan saya. Saya juga hablum minan nas, insya Allah saya bermanfaat untuk pelanggan-pelanggan saya. Jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Jadi karena stigma-stigma yang ada di masyarakat ini sebenarnya nggak harus kok kuliah itu jadi PNS atau apa. Nggak jadi PNS, jadi pegawai. Ya, betul sekali. Harusnya menjadi seorang perintis usaha. Ya, dan bisa menaungi yang ada di sekitarnya. Betul, sehingga mengurangi kemiskinan di sekitar daerah itu sendiri. Jadi berhentilah untuk memberikan stigma negatif, menjudge orang lain tanpa tahu apa yang sudah dia jalani seperti itu. Jadi ya sudah, apapun yang orang katakan tidak menjadi patokan untuk saya. Jadi teruslah berjalan, apapun yang kamu rasa itu tidak merugikan orang lain, insya Allah akan ada jalannya. Tapi Mbak Rini setuju ya, kalau perempuan itu harus sekolah, perempuan itu harus kuliah, karena Umi madrasatun ula, ibu adalah pendidik ula. Bu Guru ingat pada saat ada satu kalimat yang jika kamu mengajar satu laki-laki, kamu hanya mengajar satu manusia. Tapi jika kita mengajar satu perempuan, kita mengajar satu generasi. Sehingga setuju kalau perempuan itu harus pintar, harus berpendidikan agar apa? Anak-anaknya juga terdidik. Sehingga buang juga stigma bahwa perempuan sekolah itu karena harus bekerja, bukan. Dan bekerja itu tidak harus di luar rumah. Kita menghasilkan uang itu bisa dari rumah. Dari mana saja. Bisa dari mana saja dan bisa tetap berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada keluarga, tetap bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Syukur-syukur malah bisa berdampak luas ke ekonomi masyarakat. Betul sekali. Mbak Arini boleh di-mention dong usahanya apa aja saat ini yang siapa tahu nanti jadi inspirasi ya, jadi wanita entrepreneur yang bisa ngebangun sistem ekonomi di kita, utamanya di Desa Sengon. Di-mention aja apa. Usaha saya yang karena saya juga masih perintis ya, ada beberapa usaha yang saya jalankan untuk saat ini. Yang pertama ada bakso Pak Giman ini. Yang kedua ada jajan kue, itu ada sebuah UMKM ya bisa dibilang. Di dalamnya itu bukan hanya cireng, tapi ada beberapa produk. Nah, itu sudah pemasarannya udah cukup ini ya Bu. Jadi online shop udah TikTok, Shopee udah. Keren kan? Nih loh. Kemudian cireng loh ya. Dari sekedar cireng banyak sekali yang mengatakan cireng kok dibuat juga gampang gitu. Nah, itu dibuat gampang, tapi kalau kita tidak ada usaha untuk maju, pasti akan stagnan di sini saja. Manajemennya jalan ya. Marketingnya juga. Tidak ada pengembangan untuk kedepannya seperti apa, hanya sekedar cireng saja. Tapi berikan value lebih kepada cireng itu. Jadi gimana kamu menuangkan isi pikiranmu tadi itu tergantung bagaimana support dari sekitar. Kalaupun cireng mungkin 1-2 orang kalau di sini saja, tapi saya tidak mau hanya cireng ini hanya kita yang makan. Disebarluaskan bisa. Zaman sekarang sudah ada online shop, Shopee, TikTok sudah masuk. Kemudian ada di toko-toko besar di daerah Batang. Untuk produk kita saat ini ada di AFM, Alpha Frozen Mart. Udah di Batang ya? Di beberapa cabang. Ini Bapak Ibu luar biasa. Sambil kita coba sayang ya. Beneran? Tadi saya juga nyoba rasanya. Cireng hasil anak teknologi pangan gizi Bapak Ibu. Kerennya Masya Allah. Laris. Alhamdulillah. Keren yakin Bapak Ibu ya. Ini nggak saya habiskan dulu karena saya masih ngobrol sama Mbak Rini. Nanti kita habiskan sayang. Lanjut. Kemudian ada depot galon. Depot galon alhamdulillah sudah berjalan dari akhir tahun kemarin Ibu. Kemudian yang ini akan segera launching, insya Allah ada depot gas. Wow. Depot gas itu insya Allah ada di bulan Maret kita launching.
barengan dengan gas itu tadi. Sebenarnya kita mau barengan, cuma dari gasnya ada pengunduran. Terus dari kita launching gas dulu, galon dulu. Jadi nanti gasnya menyusul kalau ya seperti itu. Ada beberapa usaha Bapak Ibu, di note ya sayangnya yang di luar sana. Kita jadi perintis ya, bukan pewaris. Yuk jadi pionir, bukan follower. Mbak Rini mengawali itu. Doakan kami sayang. Kamu pernah di Darul Hikmah, pernah bersama kami. Kita berproses untuk maju. Kita berharap Mbak Rini akan jadi bagian dari kemajuan kami. Mudah-mudahan nanti kita saling membersamai. Ya, hari ini kita turut berbangga dengan pencapaian yang telah Mbak Rini capai sampai di titik ini. Dan bismillah, doakan adik-adikmu, doakan Darul Hikmah, doakan Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan hal yang sudah Mbak Rini rintis akan berkembang luar biasa dan menjadikan salah satu entertain muda di Sengon yang akan bisa membangun perekonomian dan juga membangun wawasan. Perempuan harus berpendidikan dan bekerja tidak harus di luar rumah. Bismillah gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement kita? Untuk adik-adik atau? Ya, terserah untuk adik-adik, untuk keluarga, mungkin ibu ya, ibu di rumah mungkin kayak mana gitu ya. Saya mendapati sampai ayah berpulang ya, dari mulai ayah yang Masya Allah gitu ya, pada saat harus berpulang, saat Mbak Rini masih kecil, kemudian datang lagi ayah yang ini juga harus berpulang kembali, dan hari ini mendapatkan dua Aisyah yang luar biasa, dan supportnya setiap kali ketemu sama Bu Guru itu pasti cerita tuh, hari ini begini-begini Bu, gitu, dan beliau ternyata belum sempat menikmati sukses yang Mbak Rini sampaikan. Mungkin akan disampaikan kepada ibu dan mungkin ayah di alam yang pasti melihat untuk rekan-rekan semua saja. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua tergantung pada diri kamu. Jadi jangan pernah bergantung pada orang lain. Jadi apapun yang kamu lakukan itu akan membentuk diri kamu. Jadi satu yang tidak pernah saya lupakan, jadi mutiara itu tidak akan pernah berubah meskipun itu dalam lumpur sekalipun. Terima kasih. Itu pesan dari Bu Ayu yang selalu saya ingat. Terima kasih. Jadi apapun kamu, ketika dalam dunia toksik sekalipun, tetap jadi diri kamu, tetap jadi mutiara yang kamu mau. Mutiara atau mutiara dimanapun kamu berada, tenggelam sekalipun dia akan muncul kembali sebagai seorang mutiara. Terima kasih Mbak Rini, luar biasa. Sayang, kami bangga dengan kamu. Betulan bangga banget. Ya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Salam untuk suami. Ya, suami pasti bangga juga dapat istri sekeren kamu. Juga salam buat ibu-ibu semua. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Inilah obrolan luar biasa kita dengan Kak Rini, Pak Rini Dewi, salah satu the best student dari MTS Darul Hikmah Boarding School. Dan insya Allah, beliau akan membawakan berapa buat umat. Ketemu dengan waktu, nantikan kami terus dalam kemajuan. MTS Darul Hikmah Boarding School, maju, bermutu, mendunia. Dari sini, dari kita. Bakso gimana? Keren. Jangan lupa datang. Cirengnya juga keren. Galon dan sebagainya juga usahanya insya Allah keren. Dan insya Allah Mbak Rini akan bersama kita dalam kemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.